much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firly Andini. Saya dari kelas 1B, program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Asahan. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan yaitu mengenai ragam bahasa Indonesia selama beberapa menit ke depan. Ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa menurut pemakaiannya yang berbeda-beda dan mengikuti topik pembicaraan. Selain itu, menurut hubungan pembicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan sekaligus medium pembicaranya. Ragam bahasa timbul seiring dengan perubahan masyarakat. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Agar banyaknya variasi tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien. Dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu yang disebut ragam standar. Ragam bahasa memiliki jumlah yang sangat banyak karena penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi tidak terlepas dari latar budaya penuturnya yang berbeda-beda. A. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia diantaranya berfungsi mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Fungsi ini sebelumnya sudah ditegaskan di dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Kata menjunjung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia antara lain berarti memuliakan, menghargai, dan menaati nasihat, perintah, dan sebagainya. Ikrar ketiga dalam Sumpah Pemuda tersebut menegaskan bahwa para pemuda bertekad untuk memuliakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Pernyataan itu tidak saja merupakan pengakuan berbahasa satu, tetapi merupakan pernyataan tekad kebahasaan yang menyatakan bahwa kita bangsa Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ini berarti pula bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa nasional yang kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dikukuhkan sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan atau seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945. Bab 15 Pasal 36 dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa dalam penyelenggaraan administrasi negara seperti bahasa dalam penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya. B. Ragam daerah atau dialek. Dialek berasal dari bahasa Yunani dialektos. Dialek merupakan varian dari sebuah bahasa menurut pemakai bahasa itu sendiri. Dialek biasanya digolongkan berdasarkan geografi, namun bisa berdasarkan faktor lain, misalkan faktor sosial. Sebuah dialek dibedakan berdasarkan kosakata, tata bahasa, dan pengucapan atau fonologi termasuk prosodi. Ciri-ciri ragam dialek. Ciri utama sebuah dialek adalah perbedaan dalam kesatuan serta kesatuan dalam perbedaan. Selain itu, terdapat dua ciri lain yang melekat antara lain. 1. Dialek ialah seperangkat bentuk ujaran setempat yang berbeda-beda yang memiliki ciri-ciri umum dan masing-masing lebih mirip dibandingkan dengan bentuk ujaran lain dari bahasa yang sama. Kedua, dialek tidak harus mengambil semua bentuk ujaran dari sebuah bahasa. Macam-macam dialek. 1. Dialek regional. Dialek regional merupakan varian bahasa yang dipakai di daerah tertentu, misalnya bahasa Indonesia dialek Ambon, dialek Jakarta, dan dialek Medan. Kedua, dialek sosial.
Dialek sosial adalah dialek yang dipakai oleh kelompok sosial tertentu atau yang menandai strata sosial tertentu, misalnya dialek remaja. 3. Dialek temporal. Dialek temporal yaitu dialek yang dipakai pada kurun waktu tertentu, misalnya dialek Melayu zaman Sriwijaya dan dialek Melayu zaman Abdullah. 4. Ideolek. Ideolek yaitu keseluruhan ciri bahasa seseorang yang khas pribadi dalam lafal, tata bahasa, atau pilihan dan kekayaan kata. C. Ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa lisan merupakan bahasa yang digunakan oleh pemakai bahasa dalam berkomunikasi. Ragam lisan standar misalnya orang yang berpidato atau memberi sambutan dalam situasi perkuliahan dan ceramah. Ragam lisan non-standar misalnya dalam percakapan antar teman di pasar atau dalam kesempatan non-formal lainnya. Ciri-ciri ragam bahasa lisan. Ciri-ciri dari ragam bahasa lisan diantaranya adalah memerlukan kehadiran orang lain, unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap, terikat ruang dan waktu, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Kelebihan ragam bahasa lisan dapat disesuaikan dengan situasi, faktor efisiensi, faktor kejelasan karena pembicara menambahkan unsur lain berupa tekan dan gerak anggota badan agar pendengar mengerti apa yang dikatakan seperti situasi, mimik, dan gerak-gerik pembicara. Faktor kecepatan, pembicara segera melihat reaksi pendengar terhadap apa yang dibicarakannya dan lebih bebas bentuknya karena faktor situasi yang memperjelas pengertian bahasa yang dituturkan oleh penutur. Kelemahan ragam bahasa lisan. 1. Ragam bahasa lisan berisi beberapa kalimat yang tidak lengkap, bahkan terdapat frase-frase sederhana. 2. Penutur sering mengulangi beberapa kalimat. 3. Tidak semua orang bisa melakukan bahasa lisan. Dan 4. Aturan-aturan bahasa yang dilakukan tidak formal. Ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa tulisan menggunakan huruf sebagai unsur dasarnya. Hal ini berkaitan dengan ejaan, tata bahasa, dan kosakata. Kelengkapan tata bahasa seperti bentuk kata ataupun susunan kalimat, ketepatan pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan dalam mengungkapkan ide. Ciri-ciri ragam bahasa tulisan. Ciri-ciri ragam bahasa tulisan yaitu tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara, bersifat objektif, tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu, mengemban konsep makna yang jelas, harus memperhatikan unsur gramatikal, berlangsung lambat, jelas struktur bahasanya, susunan kalimatnya juga jelas dan runtut, selalu memakai alat bantu, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. Kelemahan ragam bahasa tulisan, yaitu alat atau sarana yang memperjelas pengertian seperti bahasa lisan. Tidak ada akibatnya bahasa tulisan harus disusun lebih sempurna dan tidak mampu menyajikan berita secara lugas, jernih, dan jujur jika harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa yang dianggap cenderung miskin daya pikat dan nilai jual yang tidak ada dalam bahasa tulisan, tidak dapat diperjelas atau ditolong. D. Ragam baku dan ragam tidak baku. Ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat. Pemakaiannya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Ragam tidak baku adalah ragam yang tidak dilembagakan dan ditandai oleh ciri-ciri yang menyimpang dari norma ragam baku. Sifat-sifat ragam baku. Ragam baku mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. 1. Mantap sesuai dengan kaidah bahasa. 2. Dinamis. Dinamis artinya tidak statis, tidak kaku. Bahasa baku tidak menghendaki adanya bentuk mati. 3. Cendekia. Ragam baku bersifat cendekia karena ragam baku dipakai pada tempat-tempat resmi, misalnya di sekolah.
4. Seragam. Ragam baku bersifat seragam pada hakikatnya. Proses pembakuan bahasa ialah proses penyeragaman bahasa. Ragam baku tulis dan ragam baku lisan. Ragam baku tulis adalah ragam yang dipakai dengan resmi dalam buku-buku pelajaran atau buku-buku ilmiah lainnya, dengan berpedoman kepada ejaan yang disempurnakan, pedoman umum pembentukan istilah, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adapun ragam baku tulis adalah makna kalimat yang diungkapkannya tidak ditunjang oleh situasi pemakaiannya. Ragam baku lisan adalah jika seseorang dalam pembicaraannya tidak terlalu menonjol pengaruh logat atau dialek daerahnya. Adapun ragam baku lisan adalah makna kalimat yang diungkapkannya ditunjang oleh situasi pemakaian sehingga kemungkinan besar terjadi pelepasan unsur kalimat dan memiliki unsur-unsur di dalam fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, dan objek tidak selalu dinyatakan dan bentuk komunikasinya lewat pelafalan kata-kata dan penggunaan bahasa berupa percakapan. Ragam sosial dan ragam fungsional. Ragam sosial dapat didefinisikan sebagai ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Ragam sosial membedakan penggunaan bahasa berdasarkan hubungan orang, misalnya berbahasa dengan keluarga, teman akrab, atau sebaya, serta tingkat status sosial orang yang menjadi lawan bicara. Ragam sosial ini juga berlaku pada ragam tulis maupun ragam lisan. Sebagai contoh, orang yang takkan sama dalam menyebut lawan bicara jika berbicara dengan teman dan orang yang punya kedudukan sosial yang lebih tinggi. Pembicara dapat menyebut kamu pada lawan bicara yang merupakan teman, tetapi takkan melakukan itu jika berbicara dengan orang dengan status sosial yang lebih tinggi atau kepada orang tua. Ragam fungsional sering juga disebut ragam profesional, merupakan ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Sebagai contoh yaitu adanya ragam keagamaan, ragam kedokteran, ragam teknologi, dan lain-lain. Kesemuaan ragam ini memiliki fungsi pada dunia mereka sendiri. Ragam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat diartikan pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya dan di samping itu mengikuti kaidah bahasa yang betul. Ungkapan bahasa Indonesia yang baik dan benar mengacu kepada ragam bahasa yang sekaligus memenuhi persyaratan kebaikan dan kebenaran. Bahasa yang diucapkan bahasa yang baku. Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar mempunyai beberapa konsekuensi logis terkait dengan pemakaiannya sesuai dengan situasi dan kondisi. Pada kondisi tertentu, yaitu pada situasi formal, penggunaan bahasa Indonesia yang benar menjadi prioritas utama. Penggunaan bahasa seperti ini sering menggunakan bahasa baku. Kendala yang harus dihindari dalam pemakaian bahasa baku antara lain disebabkan oleh adanya gejala bahasa seperti interferensi, integrasi, campur kode, alih kode, dan bahasa gaul yang tanpa disadari sering digunakan dalam komunikasi resmi. Hal ini mengakibatkan bahasa yang digunakan menjadi lebih baik. Kesimpulannya adalah, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Dalam konteks ini, ragam bahasa meliputi bahasa lisan dan bahasa baku tulis. Ragam bahasa terjadi karena beberapa faktor diantaranya budaya, pendidikan, dan sejarah. Pada ragam bahasa baku tulis diharapkan para penulis mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sementara itu, untuk ragam bahasa lisan diharapkan para warga negara Indonesia mampu mengucapkan dan memakai bahasa Indonesia dengan baik serta bertutur sopan sebagaimana pedoman yang ada. Dari materi yang sudah saya sampaikan mengenai ragam bahasa Indonesia, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.
Beautiful like diamonds in the sky. Demikianlah beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.